Sekarang kita membahas aspek hukum perjanjian. Ini ada satu pertanyaan nih dari seseorang ya. Assalamualaikum bang, mohon maaf mengganggu istirahatnya. Kakak saya ada permasalahan hukum, yakni soal perjanjian sewa lahan dan bangunan di kawasan Gili Trawangan. Dalam perjanjiannya, skema pembayarannya pertama dilakukan pada saat setelah penandatanganan perjanjian dengan si B. Yang kedua itu 10 bulan setelah penandatanganan. Nah, pada saat pembayaran skema kedua ini, si B menolak tanpa alasan yang jelas. Justru malah melakukan pembatalan perjanjian secara sepihak. Lalu si A mendengar kabar bahwa objek perjanjian ini merupakan aset dari si C. Si A mendatangi si C dan si C mengatakan benar bahwa ini objeknya itu merupakan asetnya. Sebagaimana bukti yang dimiliki oleh si C ini berupa sertifikat hak pengolahan atau HPR. Baik, terhadap permasalahan ini tanpa mendahului putusan pengadilan ya, maka jawabannya terdapat dua kemungkinan. Yang tentunya pada prinsip berdasarkan pada kemampuan pembuktian. Sebagaimana diatur dalam pasal 164 ya HIR, yaitu ada alat bukti surat, saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah. Itu pertama. Yang kedua, kita harus ketahui dulu konsep tentang uang prestasi itu, yaitu pada pasal 1243 KUH Perdata. Uang prestasi itu kan tidak melaksanakan prestasi sama sekali, melaksanakan tapi terlambat, melaksanakan tetapi tidak sesuai dengan yang dijanjikan, atau melakukan sesuatu yang dilarang dalam perjanjian. Dan yang saya tangkap di sini ini, anggaplah ya, di dalam perjanjian itu tertuang syarat ketentuan pembatalan perjanjian ya, berarti dimasuk dalam kategori melakukan sesuatu yang dilarang dalam perjanjian. Nah, jawaban kemungkinan pertama, secara hukum ya, apabila si C dapat membuktikan objek perjanjian itu merupakan aset miliknya dengan sertifikat HPL tadi, maka perjanjian sewa antara A dan B itu menjadi batal demi hukum karena bertentangan dengan syarat objektif perjanjian, di mana bahwa B ini menyewakan objek yang bukan miliknya, merupakan milik dari orang lain. Dalam hal ini merupakan aset dari si C. Nah, ini juga berlaku asas praduga rematik ya, kaitan dengan sertifikat tadi itu, bahwa merupakan produk basicing keputusan, bahwa asas praduga rematik mengatakan bahwa tindakan penguasa dalam hal ini menerbitkan keputusan dianggap benar ya atau pragmatik sampai ada keputusan yang membatalkannya. Artinya keberlakuan sertifikat HPL dianggap sah dan memiliki kekuatan hukum sebelum ada pembatalan secara resmi melalui keputusan yang berwenang ya. Kemudian kemungkinan kedua, apabila si C tidak dapat membuktikan bahwa objek tersebut merupakan asetnya, sedangkan si A mampu membuktikan ada perjanjian dan dalam klausul perjanjian terang dan jelas tentang syarat ketentuan pembatalan sepihak ya, tentu dengan minimal 2 alat bukti tadi sesuai dengan pasal 164. Ada 5 kan, tapi minimal 2 alat bukti ya. Nah, maka kalau mampu membuktikan, maka si B betul melakukan tindakan malprestasi. Nah, catatan pentingnya, apabila pembatalan sepihak tidak tertuang dalam perjanjian, maka gugatan tepatnya perbuatan melawan hukum. Karena apa? Tindakan si B ini melanggar asas kepatutan dan itikat baik. Demikian, terima kasih.